Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kali ini kita akan membahas pertemuan 3 yaitu optimalisasi statistika mengenai metode bisection, Newton, dan secant. Untuk pendahuluannya mungkin ini untuk bab 3 membahas persamaan nonlinear, di mana persamaan nonlinear ini adalah persamaan matematika yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk linear. Contohnya adalah persamaan berbentuk x kuadrat, x kubik, atau produk antar variabel seperti xy. Nah, dalam pencarian persamaan nonlinear ada beberapa metode yang akan dijelaskan pada berikutnya. Yang pertama ada metode tabel. Metode tabel ini adalah cara yang paling sederhana untuk menemukan nilai akar atau nilai minimum atau maksimum suatu fungsi, atau bisa dibilang nilai optimumnya, di mana metode ini bekerja dengan menghitung nilai fx pada beberapa titik dalam interval tertentu. Kemudian nilai x tersebut dicari untuk menghasilkan fx yang terkecil atau terbesar. Algoritmanya sendiri termasuk simpel, di mana yang pertama menentukan interval pencarian dari interval A ke B dan jumlah titik n yang diinginkan. Yang kedua, buat tabel berisi nilai x yang dibagi merata dalam interval tersebut. Lalu dilanjutkan dengan menghitung fungsi x untuk setiap x-nya. Dan yang keempat atau yang terakhir, dengan mengidentifikasi nilai x yang menghasilkan fx terkecil atau terbesar. Keunggulan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama, keunggulannya. Metode ini merupakan metode yang termasuk sederhana dan mudah diimplementasikan, lalu tidak memerlukan syarat khusus pada fungsinya. Akan tetapi kekurangannya, metode ini tidak cocok untuk interval yang besar, lalu akurasinya tergantung pada jumlah titik n yang digunakan. Mungkin untuk contohnya sendiri udah di sini udah ada, yaitu fungsi R untuk metode tabel. Di sini untuk memasukkan fungsinya. Lalu lanjut ke contoh implementasinya, di mana ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat min setengah, dan kita ingin mencari bagaimana nilai x yang menghasilkan fx optimumnya atau minimumnya dalam interval min 1 ke 1. Di sini dimasukkan declare fungsi metode tabelnya dan langsung didapatkan outputnya seperti berikut. Nah, di sini untuk x optimumnya. Lanjut ke pendekatan yang kedua, yaitu metode bisection. Metode ini untuk mencari akar fungsi di mana fx-nya sama dengan 0, sehingga dapat memotong interval menjadi dua bagian secara iteratif. Metode ini juga berlaku hanya untuk jika fungsi kontinu dan memenuhi syarat fa dikali fb kurang dari 0. Algoritmanya, yang pertama, menentukan interval AB di mana FA dikali FB harus kurang dari 0, lalu menentukan hitung nilai tengahnya dengan C sama dengan A tambah B bagi 2. Dan yang ketiga, memeriksa nilai fungsi C-nya, di mana jika fungsi C sama dengan 0, maka C adalah akar, dan jika FA dikali FC kurang dari 0, maka interval barunya adalah A sampai C. Lalu yang ketiga, jika fungsi C dikali FB kurang dari 0, maka interval barunya adalah C, B. Dan untuk terakhirnya itu, ulangi langkah kedua hingga ketiga dengan keputusan yaitu B min A mutlak lebih kecil dari nilai toleransinya. Untuk keunggulan dan kekurangan metode ini sendiri, yang pertama ada keunggulannya. Keunggulannya itu metode ini sederhana dan selalu konvergen jika syarat fungsi A dikali FB kurang dari 0 terpenuhi. Akan tetapi kekurangannya, metode ini termasuk lebih lambat dibandingkan metode lain dan membutuhkan fungsi kontinu pada interval tertentu. Berikut merupakan contoh fungsi R untuk metode bisection-nya, dan di bawahnya ada implementasinya, di mana mirip seperti metode tabel fungsinya, akan tetapi intervalnya diubah menjadi min 1,0. Dan karena tadi udah di-declare bisection method di atas, functionnya ini tinggal di-run aja intervalnya dan fungsinya. Dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode Newton-Raphson.
di mana metode ini menggunakan turunan fungsi untuk mendekati akar fx sama dengan 0. Dan persamaan iteratifnya adalah berikut. Xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fungsi xn dibagi turunan fungsi xn. Keunggulannya, cepat dan efisien untuk fungsi tertentu. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dia membutuhkan turunan fungsi fx-nya, dan dia itu bersifat tidak selalu konvergen jika titik awalnya buruk atau memiliki fungsi yang lebih dari satu akar. Berikut merupakan fungsi R untuk metode Newton-Raphson-nya dan implementasinya. Tadi di metode tabel dan bisection fungsi awalnya seperti berikut. Dan untuk turunannya adalah f aksen x sama dengan 9x kuadrat dikurang x pangkat min 3/2. Untuk kodeannya juga tinggal masukkan function si Newton methodenya dalam sini, iterasinya berapa, dan nilai toleransinya. Nah, pada kasus implementasi yang ini, solusi tidak ditemukan karena iterasinya lebih besar dari n. Mulai pada iterasi ke 24.872 dengan X-nya itu senilai 0 dan Y sebesar 22.797. Nah, karena algoritma ini mungkin tidak berhenti karena perbedaan antara X dan Y dan X sebelumnya selalu lebih besar dari toleransi. Nah, hal tersebut terjadi karena fungsi dan turunannya tidak terdefinisi di sekitar akar yang diinginkan, atau karena akar yang diinginkan tidak ada. Maka bisa menggunakan metode bisection ataupun secant untuk alternatif metode lainnya. Yang keempat atau metode nonlinear yang terakhir yaitu metode secant. Metode ini merupakan alternatif dari metode Newton-Raphson tanpa membutuhkan turunan fungsi x, di mana iterasi yang sebagai berikut. Xn plus 1 sama dengan xn dikurang fungsi xn dikali xn dikurang xn min 1 dibagi fungsi xn dikurang fungsi xn-1. Keunggulan dari metode ini tidak memerlukan turunan, akan tetapi kekurangannya tidak secepat Newton-Raphson. Fungsi R sebagai berikut. Lalu contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Dari hasilnya, solusi tidak ditemukan karena iterasi lebih besar dari n. Mulai pada iterasi ke 17.315 dengan x sama dengan min 1 dan y sama dengan minus 2. Dalam kasus ini, algoritma secant ternyata tidak berhenti sehingga akar yang diinginkan tidak ada. Hal ini dapat diamati dalam bentuk kurva yang terbagi dalam selang tertentu, serta tiap selang secara sekilas cenderung susah menemukan titik optimum, baik itu titik minimum maupun maksimumnya. Dan terakhir kesimpulannya dari keempat metode yang saya jelaskan tadi, yang pertama, metode tabel itu cocok untuk yang n-nya sederhana, cocok untuk eksplorasi fungsi dasar. Lalu yang kedua, metode bisection, di mana dia metode yang stabil untuk interval dengan perubahan tanda. Yang ketiga, Newton-Raphson, cepat dan cocok untuk fungsi dengan akar tunggal. Dan yang terakhir adalah secant, di mana alternatif sederhana jika turunan tidak tersedia. Dari keempat metode tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan tergantung pada sifat fungsi yang dianalisis, baik maupun interval yang digunakan sebesar apa. Mungkin sekian penjelasan praktikum optimasi statistika pertemuan ketiga kali ini. Saya sudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.